Halo, assalamualaikum. Baik, mau jalan-jalan dulu ke sawah. Ya, baik teman-teman. Kali ini saya mau terangkan ini ya. Sebab-sebab kita nggak bisa fokus ya. Sebab-sebab kita nggak bisa fokus ya. Ini bentar ya. Kita cari tempat dulu. Saya lagi di ini, di sawah. Sawah ini. Ledok semua. Tapi nggak apa-apa. Lama nggak jalan-jalan. Sebab-sebab kita nggak bisa fokus. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya banyak hal sih. Terutama yang mungkin masih usia 20, 20-an, 25, masih muda-muda, kemudian terjun di dunia digital marketing, internet marketing. Biasanya yang paling sering menjadi misteri yaitu fokus. Sama seperti video sebelumnya yang pernah saya terangkan soal makna dari arti fokus yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu. Kita cari tempat dulu. Ini habis apa namanya? Habis panen, jadi baru nandur lagi. Kecil-kecil, masih ya paling usia sebulanan ya, 3 mingguan. Nah, cari tempat dulu. Nah, ini ada tempat nih. Bingung naiknya di mana ini. Sini aja. Oke. Nah, ini pagi di Probolinggo. Masih di Probolinggo. Tepatnya di tengah sawah di hari ke-28 Ramadan 1442 Hijriah. Baik, saya mau terangkan soal kenapa kok kita gagal fokus dalam, mungkin kali ini maksudnya ini ya, kerja ya. Kerja atau berkecimpung di dunia digital marketing. Kenapa kita nggak bisa fokus atau gagal fokus? Banyak hal sebetulnya. Tapi terlebih lagi biasanya itu yang nggak bisa fokus dikarenakan kita sendiri yang ingin belajar banyak hal. Ya, jadi kalau kita sudah punya satu skill, harusnya itu yang terus diasah. Agak gelap sini. Agak gelap ya. Harusnya itu yang terus diasah sehingga sampai menghasilkan, sampai ketemu pola, sampai punya manajemen, sampai kepada banyak orang yang cari kita. Itu berbeda dengan kita mencari orang supaya orang mengenal kita, dengan orang dengan otomatis mengenal kita. Berbeda ya. Jadi tahapannya memang itu. Jadi kalau kita pingin bisa fokus, jadi effortnya perlu ditambah. Misalkan yang biasanya tidur umpamanya jam 9 malam, jam 10 ya agak dimalamin dikit lah gitu. Agak dimalamin dikit supaya tetap bisa terus belajar, mencari hal-hal yang baru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, momoknya itu ketika anak-anak digital marketing itu ketika ada temennya belajar ini ingin ikut-ikutan, ingin temennya sukses ini ikut-ikutan. Kalau sudah ikut-ikutan akhirnya banyak yang diikuti sehingga nggak jadi-jadi, nggak menghasilkan, maksudnya begitu. Kalau sudah pandai lihai dalam satu bidang ilmu di dalam internet marketing, ya sudah, itu yang diteruskan, yang diasah terus, yang setiap hari dipelajari, mencari pola ya, mencari polanya ya, sampai benar-benar menghasilkan yang lebih banyak. Di desa orang-orang pada ini berangkat ke sawah, dan makanya pas di tengah sawah jadi sepi gitu. Jadi apa yang sudah dipelajari itu terus diasah terus, kemampuannya dicoba-coba terus ya, sampai benar-benar menghasilkan. Nah,
ketika sudah menghasilkan, baru mulai menyusun untuk manajemennya, manajemen timnya. Kalau sudah sampai ke tahap manajemen tim, sudah ketemu pola, baru tinggal di manage saja timnya itu tadi. Nah, kita sudah nggak ngurus secara teknis. Itu tahapannya seperti itu. Dan juga ketika belajar sesuatu, jangan mudah terpancing dengan imin-imin yang lain gitu, imin-imin belajar yang lain gitu. Kalau sudah itu menghasilkan, ya sudah, tetap dipertahankan. Mungkin kalau sudah shuttle, pada posisi shuttle atau pada posisi yang memang sebetulnya bisnis itu bisa ditinggal. Maknanya ditinggal itu ya shuttle ya, sudah ada yang ngurus, sudah ada manajemen, sudah teratur per bulannya berapa, maka kita bisa belajar ya hal yang lain. Toh itu juga nggak dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan itu ketika belum menghasilkan kemudian pindah-pindah. Nah, itu yang dipermasalahkan ya. Jadi ya usahakan sampai benar-benar menghasilkan dulu, bisa shuttle gitu, shuttle jalan, kemudian barulah diatur manajemennya, kemudian barulah istilahnya menurut saya itu kayak ditinggal, ya bukan ditinggal dibiarkan, bukan ya, tapi tetap dipantau. Cuman kita nggak ngurus secara teknis, sudah ada orang yang kita pasrai, kita amanai gitu. Kita cari orang yang benar-benar bukan sembarangan orang untuk diamanai bisnis kita, begitu. Nah, kemudian ketika kita belajar sesuatu, ketika masa-masa fokus itu tadi, itu minimal belajarnya ialah 10.000 jam 10.000 jam ya. 1000 jam itu 1000 jam, maaf ya, maksud saya 1000 jam. 1000 jam itu kalau kalkulasi kasaran saya itu 1,7 tahun. Jadi kita nekuni sesuatu hal yang di situ banyak problemnya, mulai dari update-nya atau apapun segala macamnya, tahu perkembangannya, update-nya seperti ini, solusinya seperti ini, update-nya seperti ini, solusinya seperti ini, dan dicari sampai kurang lebih memakan waktu sekitar itu. Kalau umpamanya kita sehari 24 jam itu kita sisihkan, katakanlah ya 5 jam atau 6 jam, ya kurang lebih sekitar 1,7 tahun sebetulnya orang untuk bisa belajar dengan tekun, dengan sesuai dengan yang dipelajari, fokus pada itu saja yang dipelajari sampai benar-benar menghasilkan. Sekurang-kurangnya ialah 1,7 tahun. Bukan berarti ketika kita belajar 3 bulan jalan, 5 bulan jalan, kemudian sudah menghasilkan sih, tapi kita cepat berpuas diri. Padahal di sana kita nggak ngerti bisnis ini untuk long term atau tidak, untuk jangka panjang atau tidak gitu. Kalau umpama untuk jangka panjang ya harus diatur manajemennya gitu. Kalau memang bisnisnya memang untuk bisnis cash on atau ibaratnya saya itu sapi perah ya, bisnis sapi perah, maka ya diatur juga tetap manajemennya ya gitu, supaya ada strategi lain supaya bisa tetap survive gitu ya. Jadi 10.000 jam itu ya sekitar itu tadi, 1,7-an tahun. Jadi harus terus belajar ya, itu aja, fokus. Makanya kenapa kok anak-anak yang memang di pesantren itu tidak diperbolehkan bawa HP gitu, itu ada tujuan baiknya ya, ada tujuan baiknya supaya mereka benar-benar fokus ada di dalam pesantren, fokusnya belajar, fokus ngaji, fokus kitab, fokus Al-Quran, fokus tahfidnya gitu. Jadi mereka setiap hari kegiatannya seperti itu, terus akhirnya ya jadi matang sekali, sehingga ngajinya juga bagus, lancar, baca kitabnya juga lancar begitu. Maka memang juga mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari itu, bukanya apa aja ya. Kemudian lingkungannya juga pengaruh, kemudian komunitasnya itu juga pengaruh ya.
Kemudian mentornya juga pengaruh, mentornya seperti apa gitu. Nah itu semua mempengaruhi cara belajar kita selama ya kurang lebih 1,7 tahun itu tadi. Karena dalam 1,7 tahun itu ibaratnya kita kayak sudah diterjang dengan beberapa banyak hal problem gitu, supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu tadi gitu. Nah, apalagi kalau yang sudah terjun di dunia internet marketing itu 10 tahun, puluhan tahun atau belasan tahun, tentu ya juga lebih punya jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi begitu, hal-hal yang memang menyebabkan kita nggak fokus itu banyak. Salah satunya itu tadi, kita terlalu kepincut dengan ilmu-ilmu baru, belum menghasilkan, kita sudah berpindah ke yang lain. Kalau sudah menghasilkan dan sudah belajar tahunan, berpindah ya ndak ada masalah ya. Cuman diusahakan harus yang menghasilkan dulu. Kalau sudah menghasilkan ya terus ditekuni lah gitu. Terus ditekuni sampai hal-hal yang ini, sampai menghasilkan benar-benar sampai mungkin miliaran gitu ya, sampai miliaran gitu asetnya. Lalu mungkin kita bisa ini gitu. Jadi teman-teman ya, semoga saya doakan teman-teman kuat ibadah puasanya, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Itu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.